Hai, kembali lagi bersama dengan Timothy Athanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Hari ini tanggal 21 Januari, saya berikan judul pada perenungan kita adalah Hidup Melayani. Dan firman Tuhan saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Nah, teguran keras Rasul Paulus pada jemaat di Korintus menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada kepentingan diri kita sendiri. Sekali lagi, ada sesuatu yang lebih penting daripada kepentingan kita sendiri. Singkatnya, jemaat di Korintus begitu overwhelmed dengan kepentingan mereka masing-masing, bahkan dibawa juga dalam pertemuan ibadah. Keegoisan mereka digambarkan oleh Rasul Paulus, yang seorang lapar, yang lain mabuk. Saya selalu berharap gereja tidak menjadi satu persekutuan orang-orang egois, di mana masing-masing orang hanya mengurusi perutnya sendiri. Masing-masing generasi hanya mengurusi ibadahnya sendiri. Saya ingin menggelisahkan hati bapak-bapak agar kembali kepada anak-anaknya, demi menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Bandingkan Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Satu umat yang layak bagi Tuhan. Untuk meninggalkan satu warisan yang baik melalui teladan kehidupan yang direalisasikan melalui tindakan nyata. Nah, inilah warisan kita. Teladan kehidupan yang direalisasikan melalui tindakan nyata. Saya mengharapkan generasi bapak-bapak untuk belajar dari kesalehan Rasul Paulus ketika ia menulis suratnya yang berisikan review, penjelasan teologis, nasihat, perintah, petunjuk, bahkan juga kalau perlu, hardikan untuk memastikan gereja menjadi ekosistem spiritual yang tidak egois. Sekali lagi, memastikan gereja menjadi ekosistem spiritual yang tidak egois. Izinkanlah saya meminjam perenungan Kristen dari seorang yang non-Kristen. God is the sun, and when His rays fall upon our heart, not impeded by the cloud of egoism, the lotus blooms and the petals unfold. Tuhan adalah sang surya, dan ketika sinarnya jatuh ke dalam hati kita, di mana sinar itu tidak dihalangi oleh awan keegoisan, maka bunga lotus itu akan bertumbuh dan kelopak-kelopaknya akan membuka. Demikianlah kuasa dari perilaku yang tidak egois. Jadi hari ini saya mengajak gereja Tuhan, yuk jangan egois, tapi mari kita hidup melayani. I pray for you guys. Amai mulia dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.